Selanjutnya, pemaparan materi oleh Sally Alvina mengenai kematangan perencanaan karir menggunakan tes minat dan tes kepribadian pada siswa di Kota Padang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Alvina di sini akan mempresentasikan tentang program saya yaitu tes minat dan kepribadian. Next. Pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sally Alvina Damayanti. Saya lahir di Bekasi 22 September 2000. Sekarang saya adalah mahasiswa program studi psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Next. Ada beberapa tes psikologi. Ada banyak banget tes psikologi seperti tes minat, tes bakat, tes intelijensi, tes kepribadian. Tapi saya di sini hanya fokus ke tes minat dan ke tes kepribadian. Next. Apa sih prosedur dalam tes psikologi? Yang pertama itu ada administrasi. Administrasi di sini yaitu urutan penyelenggaraan atau pelaksanaan tes dari awal sampai akhir dengan tertulis secara lengkap. Jadi administrasi di sini itu kayak gimana tata cara kita untuk ngerjain tes tersebut. Yang kedua ada pelaksanaan tes, yang ketiga ada scoring. Scoring ini adalah angka atau skor yang meringkas jumlah aspek dari performa seseorang pada sampel tingkah laku yang ada pada tes psikologi. Jadi setelah adanya pelaksanaan tes tersebut, kita nih mahasiswa psikologi biasanya men-scoring tes-tes yang sudah dilaksanakan. Yang selanjutnya ada interpretasi, yaitu bentuk penafsiran untuk menjelaskan hasil skor yang telah didapatkan oleh suatu individu. Jadi habis dari scoring kita biasanya interpretasi. Interpretasi ini biasanya bukan ranahnya kami dari S1 psikologi. Jadi tuh interpretasi itu tuh kayak hasilnya dari scoring ini ditafsir secara kepribadiannya seperti apa, kayak gitu. Lebih ke kata-katanya gitu loh. Terus next. Yang pertama, apa itu minat? Minat adalah suatu rasa lebih suka, tertarik, serta merasa senang, dan sifatnya menetap pada suatu hal aktivitas tertentu. Minat itu kayak tanpa disuruh, aku tuh seneng loh ngelakuin itu, kayak gitu. Next. Selanjutnya, apa itu tes minat? Suatu tes dalam psikologi yang tujuannya adalah untuk mengukur preferensi seseorang terhadap aktivitas atau topik-topik tertentu, dan biasanya tujuannya itu untuk membantu menetapkan pilihan pekerjaan. Tes minat ini dimulai pada tahun 1921 dengan diterbitkannya tes minat yang pertama, yaitu Carnegie Interest Inventory. Next. Tes minat itu kayak buat apa sih tujuannya? Yang pertama itu konseling karir. Konseling karir ini biasanya untuk siswa sekolah, khususnya sekolah SMA yang banyak banget kan mata pelajarannya. Jadi bisa lebih mempersempit alternatif bidang yang dia suka dan memfokuskan pada beberapa bidang yang jelas-jelas dia minati gitu. Nah, yang kedua ada konseling pekerjaan. Konseling pekerjaan ini biasanya untuk karyawan yang telah bekerja, dan fungsinya itu biasanya untuk mengecek konsistensi antara tugas pekerjaan yang terlanjur dijalani dengan pekerjaan yang disukai. Yang selanjutnya ada penjurusan siswa. Penjurusan siswa ini biasanya buat anak-anak siswa baru di SMA gitu, kayak ini lebih cocoknya dia IPA atau IPS ya, kayak gitu. Next. Tes minat itu ada apa aja sih? Kayak sebenarnya tuh banyak banget tes minat tuh, tapi saya di sini mau ngejelasin 2 aja ya, kayak
Yang pertama itu SDS. SDS itu singkatan dari Self Direct Research. Merupakan salah satu tes minat yang sering digunakan nih. SDS sendiri merupakan pendekatan terhadap penafsiran minat-minat pekerjaan. Tes ini tuh didasari pada teori Holland yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai kombinasi kepribadian individu berdasarkan 6 tipe kepribadian. Yang pertama realistis, investigasi, artistik, sosial, interpreting, dan konvensional. Yang kedua ada RIMB, itu Rothwell Miller Interest Blank. Alat tes yang dinilai mampu untuk mengungkapkan minat atau kecenderungan rasa suka atau tidak suka akan suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang dimiliki individu. Next. Selanjutnya ada kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian merupakan salah satu bagian atau ciri khas yang istimewa dan sangat penting bagi kehidupan manusia yang menggambarkan bagaimana cara seseorang dalam berpikir, bertindak, berinteraksi, dan yang lainnya. Next. Apa sih tujuannya tes kepribadian itu? Tes kepribadian itu tujuannya untuk mengevaluasi kecenderungan, perilaku, emosi, dan sifat untuk menentukan kekuatan dan kelemahan individu, serta mengenali permasalahan pribadi atau gangguan emosi individu tersebut. Next. Jenis-jenis tes kepribadian itu banyak banget sebenarnya, sama kayak tes minat, sama kayak tes bakat, dan yang lainnya. Tetapi saya ambil 3 contoh di sini. Yang pertama itu ada tes grafis. Tes grafis di sini adalah serangkaian tes yang paling sederhana dan juga paling mudah dan banyak digunakan sebagai bagian dari penerimaan kerja, pemeriksaan psikologis, baik dilaksanakan secara individu atau kelompok. Tes grafis di sini itu ada 3. Biasanya ini tuh udah pasaran banget, kayak draw a person, kayak gambar manusia, gambar pohon, atau gambar pohon, rumah, dan manusia. Yang kedua itu ada tes MBTI. Tes MBTI ini digagas oleh Catherine Cook Briggs and Isabel Briggs. Tes kepribadian dengan serangkaian pertanyaan tentang preferensi seseorang pada 4 domain yang berbeda. Jadi tuh yang kepribadian tuh biasanya kan yang dikenal tuh cuma introvert atau extrovert. Nah, sebenarnya tuh kepribadian di tes MBTI ini tuh luas. Jadi kayak ada introvert, ada 8 tes introvert, extrovert, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, dan perceiving. Psikotes ini itu dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologis seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Yang ketiga ada tes warteg. Tes yang paling banyak ditemui, ini tuh biasanya tes warteg kalau kita tuh masuk kayak polisi, tentara, kayak gitu. Tugasnya itu adalah melanjutkan tanda atau pola menjadi sebuah bentuk atau gambar. Tes ini banyak melihat proses adaptasi dan dinilai juga problem solving dari individu tersebut. Next. Selesai. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sally atas pemaparan Waalaikumsalam materinya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Materi yang dipaparkan oleh Kak Sally sangat bermanfaat sekali karena kita tahu nih ternyata ada banyak sekali tes psikologi. Yang dibahas sama Kak Sally tadi ada tes minat dan tes kepribadian. Kemudian tadi kita mengetahui secara sekilas mengenai prosedur tes psikologi.